Tapi sebelum ada Serigala Malam itu, karena aku basicnya orang yang suka propaganda juga kemarin. Jadi bandnya belum ada, aku udah bikin posternya. Oh gitu. Aku bikin poster, aku desain sendiri, aku print di kertas A0 gitu, terus aku tempel di kampus. Serigala Malam. Terus ada yang tanya, apaan nih? Ini bandku besok. Belum ada tapi. Belum ada bandnya mas. Kayak gitu-gitu. Tawaran pertama kita main di Jakarta, mau gak main di Jakarta? Mau dong. Tapi kami cuma bisa kasih uang 300.000 nih buat kalian berangkat nih. Oh gitu. Ya di mana mainnya? Di Tanjung Priuk. Oke kita berangkat tuh ke sana. Dari situ kami bawa CD banyak, kami bagi-bagi. Ya di rumah ngurusin 2 anak yang super duper aktif gitu. Super duper monster gitu. Untungnya istriku juga istri yang sangat mendukung apapun yang aku lakukan. Shout out to my wife, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mas. Oke, welcome to Wonder Home Podcast. Kita kali ini kehadiran tamu yang dahsyat. Yang tidak biasa. Yang tidak biasa. Biasanya kita ngobrolin soal politik, soal agama, soal literasi gitu-gitu. Nah, ini agak beda ini temanya, tapi masih berhubungan dengan itu paling tidak. Dan yang hadir adalah Mas Herman Yosep Dias Aris Utomo, biasa dipanggil Mas Komeng. Gimana Mas Komeng? Ya, halo Mas. Makasih nih udah datang. Sama-sama Mas. Wonder Home. Big chance. Beliau ini adalah seorang vokalis. Ya benar. Leadernya dari Serigala Malam, satu band hardcore di Yogyakarta, di Indonesia yang sudah berkarir, sudah berkarir bermusik dengan Serigala Malam sejak tahun 2008 Mas Komeng. Benar. Oke. 2008. Mungkin sedikit background Mas Komeng, bisa cerita. Ini kan musik, ini kita literasi soal musik ini, karena saya juga awam tentang musik terus terang saja. Apalagi musiknya adalah musik hardcore gitu. Iya. Sesuatu yang baru buat Mas pasti. Sesuatu yang sangat baru. Ya kadang-kadang dengerin lah, dulu zaman saya tuh ada Sepultura pernah ke Indonesia. Iya. Pernah. Oh nengok lah apa itu band Sepultura itu. Keren banget kalau Sepultura mah. Tapi ngomong-ngomong, Mas Komeng ini mulai into dengan musik itu sejak kapan? Apa yang membuat Mas Komeng ini nih saya suka nih dengan jalan hidup yang ini nih gitu. Musik. Jadi awalnya saya tertarik sama musik tuh basically pasti karena saya lahir besar di era tahun 90-an, pasti MTV banyak perannya di situ kan ya. Music television, karena hampir semua literasi musik awal itu dari situ. Kalau dari orang tua sih, kebetulan orang tua saya bukan penikmat musik. Bukan penikmat musik malahan. Tapi ada om saya yang tinggal di Jogja, dia juga punya lumayan banyak koleksi kaset yang kalau aku pulang kampung ke Jogja, ke rumah nenek, aku bisa dengerin musiknya, kasetnya punya om. Itu awalnya. Cuman kalau yang bikin aku tertarik ke dunia musik underground dulu dari zaman SMP itu aku udah lagi-lagi karena kelahiran 80-an dan besar di era 90-an. Pas itu sih aku dengerinnya alternatif rock kayak Nirvana dan segala macamnya gitu Mas. Yang emang lagi booming di era itu. Belum ke hardcore. Belum ke hardcore. Itu awalnya. Tapi dari situ aku mulai start ngeband juga pakai musiknya Nirvana dan segala macamnya. Itu awalnya. Kick off-nya dari Nirvana itu ya. Kalau tadi bilang pulang kampung ke Jogja, memang pernah merantau atau di mana sebenarnya? Saya lahir besar di Malang. Oh di Malang. Di Malang, tepatnya di Lawang, di salah satu kota suburban pinggiran Malang, lebih tepatnya ya. Malang Coret. Kerang alam itu. Iya, di situ. Alam.
Terus tahun 2004 baru pindah ke Jogja, start kuliah, start cari uang, start bermusik di Jogja, dan akhirnya aku nggak mau balik ke Malang. Karena bapak sama ibu juga kebetulan udah pindah ke Jogja lagi. Oh, pindah ke Jogja lagi ya. Pindah ke Jogja. Jadi yang di Malang tinggal adik aja. Jadi influence-nya dari itu tadi MTV, dari kaset-kasetnya. Benar. Gitu ya. Tapi pilihan misalnya kick off-nya Nirvana. Terus kemudian yang menggiring ke arah tadi itu musik-musik underground, alternatif. Oke. Itu tuh milieu atau komunitas apa yang kemudian ke situ? Jadi kalau ceritanya sih dari awalnya yang aku ngeband pertama tuh Nirvana sama teman-teman kampung gitu kan. Terus setelah itu aku upgrade tuh, masuk ke tahun hampir ke tahun 2000-an, 90-an akhir. Itu mulai masuk musik-musik macam nu metal. Nu metal tuh kayak Limp Bizkit, Korn dan segala macamnya ya. Itu tuh aku move ke situ tuh. Sampai akhirnya ada band yang namanya Slipknot. Namanya Slipknot tuh band metal tuh. Aku nge-build lagi satu band lagi, yuk kita bikin band aja nih yang kayak Slipknot nih. Tapi kan Slipknot personilnya ada 9 orang mas. Ada 9 orang. Terus habis itu Hai Dima, Kama. Terus habis itu ada temanku satu yang punya drum. Dan aku bilang, ya udah kita protolin aja tuh drumnya, kita jadiin perkusi biar kita bisa personilnya juga banyak sama kayak Slipknot. Oke. Aku vokal lagi di situ karena aku kebetulan nggak bisa alat musik apapun. Oh gitu malah. Iya. Sampai saat ini gitar nggak bisa, segala macam aku nggak bisa. Terus akhirnya dari awalnya aku ngeband yang Slipknot tadi, kebetulan aku main di salah satu acara yang di situ ada band-band hardcore juga yang main. Dan otomatis banyak anak-anak hardcore yang datang dan nonton juga kan. Dari situ akhirnya aku ada salah satu band, ada salah satu temen yang ngedatengin, kamu kayaknya misalkan jadi vokalis band hardcore, oke deh. Ini aku ada slot nih, aku punya band hardcore tapi aku butuh vokalis. Nah di situ aku belum tahu tuh apa musik hardcore. Ya dari situ akhirnya dia kasih pinjam aku banyak referensi. Kaset, CD dan segala macam. Karena kebetulan dia salah satu orang dari Kota Malang yang punya koneksi baik sama teman-teman di New York. Oh di New York? Iya. Jadi zaman email tuh mas. Zaman email dan segala macamnya, dia udah sering kirim-kiriman kaset, CD. Jadi referensi lumayan banyak. Dari situ aku mulai digging. Dari situ aku mulai tahu apa musik hardcore. Terus kalau zaman dulu tuh cara teman-teman hardcore berbagi informasi itu selain dari mulut ke mulut, mereka punya namanya newsletter. Newsletter is like newspaper gitu, cuman lebih small ukurannya. Tapi di situ ada information about hardcore scene, mulai dari start band, band reviewing, terus apa aja yang sedang terjadi di scene tuh apa aja sih, kayak gitu beritanya di newsletter itu. Nah, cuman kan newsletternya kalau dari New York gitu datang cuman satu kan. Nah itu kami fotokopi. Oh gitu. Fotokopi baru disebarin. Dari situ aku awalnya tahu tuh, dan ternyata banyak hal positif juga dari musik hardcore tadi. Seperti itu, akhirnya aku tertarik nih. Itu di Malang itu posisinya. Kejadian di Malang itu. Awalnya tuh. Nama temanku namanya Kamto. Mas Kamto. Sekarang udah almarhum. Dia salah satu orang yang straight edge. Kalau tadi kita sempat cerita dikit. Iya, straight edge. Ini bagian hardcore tetapi yang no drug, no alcohol gitu ya. Salah satu pemahaman way of life gitu. Straight edge. Dia sama sekali nggak drugs. He doing no drug, he doing no smoking, he doing no alcohol, he doing no free sex. Tapi sadly dia harus pulang duluan, jadi sayang banget. Gitu ya. Jadi komunitasnya, belajarnya, networkingnya juga sudah berlangsung di Malang itu dengan komunikasi langsung dengan teman-teman di New York gitu ya. Benar mas. Tapi yang kalau Mas Komeng sendiri merasa let's say tadi itu dengan berbagai banyak referensi musik sebelumnya ya, baik yang Nirvana, Limp Bizkit dan Slipknot tadi itu,
kemudian memilih ini nih kayaknya jalan Hardcore. yang bisa saya tempuh terus ini, hardcore ini. Oke. Kalau yang benar-benar jadi titik balik yang bikin aku cinta banget sama musik hardcore, Cicin. Bisa gitu. Tapi emang benar itu yang benar-benar tak rasain sama musik hardcore. Itu ketika aku dengerin salah satu rekornya Sick of It All, itu salah satu band New York ya, namanya Sick of It All. They much talking about politics and social things gitu. Dan dari semua referensi kaset dan CD yang almarhum Kamto kasih pinjem ke aku, salah satu yang bikin aku nyantol itu adalah salah satu album dari Sick of It All, itu judulnya Built to Last. Built to Last. Dari situ dia cerita banyak tuh, mulai dari scene hardcore di sana, terus politik yang sedang terjadi di Amerika, tapi dikemas dengan sangat gimana ya, catchy, enak, terus emosional. Dan dari situ akhirnya wah aku yang tadinya nggak suka sama musik hardcore ini, aku suka banget sama Sick of It All, kayak gitu. Dan aku sangat mengidolakan mereka. Akhirnya itu yang bikin aku Sick of It All itu. Sick of It All. Totally changed my life, whole life. Itu masih umur SMA, SMP, SMA. SMP kelas 3. SMP kelas 3 yang didengerin band-band luar negeri. Iya. Nah, itu kan mengandaikan atau memerlukan kemampuan listening yang bagus juga itu, Mas. Iya, kebetulan ya. Kebetulan aku orangnya suka banget belajar bahasa dan bahasa Inggris ya terutama. Dan musik yang ngebantu aku buat belajar bahasa juga iya, itu. dari bahasa. Belajar lirik, terus apa sih yang diomongin nih aku nggak tahu nih. Ya otomatis jadi kan kalau zaman dulu buat tahu liriknya kita harus buka sleeve kaset ya. Di dalamnya ada lirik. Ada liriknya. Kalau aku nggak paham, aku ambil kamus. Belajarnya di situ. Learning by doing listening dan doing buka kamus. Directly. Nggak kursus di mana. Nggak pernah aku mas kursus. Gitu gak pernah ya. Enak banget tapi kopinya nih. Ini kopi apa mas? Robusta. Oh, oke. Enak. Robusta atau mix kayaknya yang di situ tuh. Mix ya ini. Mix ada Robusta sama Arabica. Ini kopinya Teras Kopi di Wonder Room. Oh, oke. Gitu ya. Nah itu basic awal ya di Malang ya. Di Malang influence tadi berbagai musik, learning bahasa Inggris by doing listening directly tanpa harus kursus. Terus kemudian hijrah ke Jogja. Itu tahun berapa hijrah ke Jogja itu? Di tahun 2004. Tahun 2000. Tahun 2004. Ya, sebenarnya aku harusnya lulus tuh karena aku kelahiran 85, harusnya aku lulus SMA tahun 2003 ya. Tapi karena aku bandel dan nggak naik kelas sempet nggak naik kelas sekali, akhirnya lulus di tahun 2004 dan aku memutuskan untuk aku pengen banget masuk di Institut Seni Rupa Indonesia yang Jogja. Di isi di Sewon. Seni Indonesia tuh. Tapi ternyata karena waktu itu tesnya masih sulit banget, aku nggak masuk. Nggak masuk. Ya. Tapi terus kemudian mengambil kuliah seni rupa kah atau musik kah gitu. Setelah nggak masuk di ISI, aku bilang sama orang tua, aku kayaknya mau nganggur dulu deh setahun sambil nunggu bukaan pendaftaran lagi ISI tahun depan gitu di 2005. Oh nggak bisa. Kamu kalau mau stay di Jogja, kamu harus kuliah. Kuliahnya mau di mana? Kung ini udah tutup semua. Udah tutup semua pendaftaran kampus. Coba deh kamu ke Atma aja ya. Di Atma ada Omo tuh di situ. Jadi kamu mungkin bisa di situ. Akhirnya ketemu sama Om dan Om ngasih slot buat tesnya itu. Terus ada pilihan fakultas yang dikasih itu ada satu tuh di arsitek, duanya di komunikasi,
FISIP, yang ketiganya di hukum. Jelas aku milih yang ada gambar-gambarnya dong. Apa sih yang menggambar arsitek dong ya? Ya udah ke arsitek, tapi ternyata malah nggak keterima di arsitek. Nggak bisa, kamu nggak bisa masuk arsitek. Soalnya gitu. udah penuh di sana. Kamu saya masuk di hukum. Hah, hukum? Ya. Ya udah deh. Ini orang backgroundnya kreatif gitu ya, Iya, seni iya, gitu, iya. masuk ke hukum ya saat itu. Tapi ternyata di hukum banyak banget aku ketemu sama teman-teman yang menarik gitu. Teman-teman yang akhirnya jadi teman baik sampai sekarang juga, termasuk aku start bikin band Serigala Malam juga di Situ di Fakultas Hukum. kan, ya. Oke. Memang diperjalankan untuk ketemu teman-teman untuk bikin Iya, band sepertinya itu kayak gitu ya. Kalau diisi nggak tahu deh aku gimana. Kayaknya nggak ada Serigala Malam. Gitu. Iya kayaknya deh. Oke, berarti di situ ya berproses awalnya membuat atau membentuk Serigala Malam itu ya. Yes, benar Mas. Jadi kan Situ awal. tahun 2004 terus kemudian terbentuknya 2008 ya Serigala Malam. 4 tahun vakum nggak ngeband tuh. Itu nggak ngeband sama Nggak sekali ngeband itu. sama sekali. Tapi aku tetap datang ke acara-acara musik yang ada di Jogja gitu. Jadi misalkan aku kebetulan lagi jalan di jalan terus aku lihat ada pamflet gitu. Kalau zaman dulu kan belum ada medsos ya. Jadi kan apa-apa tuh lewat bener-bener visual beneran gitu. Ada poster itu, ada acara hardcore nih, tapi aku nggak punya temen. Ya udah nggak apa-apa, aku berangkat sendiri. Sambil berjejaring, sambil kenalan gitu. Mas, namaku Komeng dari Malang. langsung memperkenalkan Iya, dirinya kadang bukan gitu. sebagai Aris, sebagai Komeng. Iya. Oke. Hobinya suka ngobrol sih basic. Suka kenal sama orang baru tuh always interesting thing for me. Always interesting things to do. Yes. Ya apa itu namanya? Ya kebanyakan ya teman-teman yang apa itu namanya? Ya musik itu easy to connect with people gitu ya. Iya, maybe. Apalagi anak-anak underground, anak underground gitu. Nah, terus kemudian tahun 2008 terbentuklah Serigala Malam. Ya benar. Visi atau apa yang itu salah satu juga pionir yang membentuk itu kan mesti Mas Komeng Iya, sendiri. saya ya? founder ya. Founder awal tuh. Apa ini visi awal membentuk Serigala Malam dengan nama Serigala Malam juga gitu. Iya. Awalnya tuh benar-benar iseng Mas. Kalau dulu sih karena aku udah terbiasa ngeband dari SMP sampai SMA, terus kuliah vakum 4 tahun gak ngeband. Tapi aku masih tetap datang ke acara musik underground, hardcore, punk metal tetap aku datengin gitu. Acara pensi juga aku datengin. Kalau ada band yang aku suka gitu. Karena akhirnya gatel juga ya. Aduh, aku pengen banget nih ngeband nih. Pengen banget ya ngeband. Aku pengen banget bawain si Coffee Tall gitu. Band idola aku ini kan. Tapi aku gak punya teman main gitu. Sampai akhirnya aku kenal sama teman-teman yang lain yang kayak si almarhum gitaris Serigala Malam yang pertama, almarhum Krishna tuh, itu teman dekatku banget ya. Dari situ aku pertama, Bagong namanya Mas. Bagong. Dia punya band sebenarnya. Dia punya band tapi melodic punk. Karena tahun-tahun itu yang lagi meledak di Yogyakarta tuh musik melodic pop punk gitu. Dan dia belum paham banget soal hardcore. Dari situ aku coba kasih tahu referensi ini. Sama seperti yang dilakukan sama Kamto dulu ke aku. Kamto di Malang dulu itu. Sharing referensi. Coba deh, siapa tahu kamu suka, jadi kamu bisa ngeband sama aku gitu. Sama banget ya. Coba share. Ternyata dia into, dia mau, aku mau dong. Yuk kita band aja deh. Tapi sebelum ada Serigala Malam itu, karena aku basicnya orangnya suka propaganda juga kemarin. Jadi bandnya belum ada, aku udah bikin posternya. Oh gitu. Aku bikin poster, aku desain sendiri, aku print di kertas A0 gitu, terus aku tempel di kampus. Serigala Malam.
Terus ada yang tanya, apaan nih? Ini bandku besok. Belum ada tapi. Belum ada bandnya mas. Kayak gitu-gitu loh. Terus datang ke acara gitu, aku cetak stiker, pesen stiker gitu kan. Banyak ya di Jogja dulu yang bisa terima orderan stiker. Aku bikin 100 biji, aku datang ke acara gitu. Ketemu sama orang-orang, aku bagi-bagi stiker. Apa ini mas? Itu band saya besok. Gitu. Belum ada tuh beda. Nah dari situ akhirnya si Bagong mau. Awalnya tuh nggak ada gambaran buat seserius ini bertahan sampai berbelas-belas tahun ngeband gitu. Sampai akhirnya providing bikin album, berapa kali bikin full album gitu. Nggak ada gambaran ke sana karena dulu pure fun. Oh, Ya, pure for fun. Pure for fun, let's having fun. Nggak ada pikiran buat cari duit dari situ tuh nggak ada. Awalnya di situ. Cuman ternyata waktu mulai rilis album pertama Di tahun yang sama itu. di tahun 2010. Oh, 2010. Iya 2010 tuh kami rilis album pertama The Proof. Itu album kami cetak 1000 kopi. Dari situ tuh awalnya yang menjadikan kami berpikir bahwa ini bukan cuman fun, tapi ini so much fun. Karena dari hardcore nih kita jadi, karena dari musik yang kita mainin, which is hardcore, itu kita jadi bisa kenal banyak banget orang. Banyak banget orang, mulai dari Tanjung Priok sampai Bali, Kalimantan, mana tuh kita jadi kenal gara-gara apa? Gara-gara kita mainin musik ini. Nah dari situ. There's something interestingnya di situ kan. Apalagi aku orang yang suka berjejaring, aku bisa kenal banyak orang dari musik yang aku bikin, kan sangat interesting ya. Dari situ, terus keluar album kedua tuh di tahun 2015, dan ternyata it's not just about making music anymore karena dari merchandising, dari merchandising ternyata itu bisa juga memberi timbal balik positif, yang dimana itu ya a bit or a lot money in it, kayak gitu. Baik, kalau tadi begitu kan sudah jadi kebaca ya, mengeluarkan album di tahun 2010, terus kemudian penerimaan masyarakat atau penerimaan para pendengar itu bagaimana? Dan kemudian how you build the community of hardcore listeners gitu. It's a really naturally built. Naturally built. Karena zaman itu kan belum ada medsos ya, 2010 Ya, belum apa sih, ada. Friendster, Facebook kan Iya, ya? blog mulai ya, paling Facebook belum banyak lah gitu. Terus kayak DSP juga nggak ada kan, YouTube juga belum jalan-jalan banget kan. Kan berarti emang natural gitu, bukan berdasar algoritma gitu mas. Itu benar-benar tawaran pertama kita main di Jakarta, mau nggak main di Jakarta? Mau dong. Tapi kami cuman bisa kasih uang 300.000 nih buat kalian berangkat nih. Oh gitu. Ya di mana mainnya, di Tanjung Priok. Oke kita berangkat tuh ke sana. Dari situ kami bawa CD banyak, kami bagi-bagi. Dari situ ternyata ya aku juga belum pernah mikir itu mas. Maksudnya gimana ya, kok bisa akhirnya well known gitu. Tapi yang aku pikir adalah ketika aku datang ke acara itu, ke Jakarta pada waktu itu, aku bawa banyak CD dan aku bagi-bagi. Dan itu setiap kali dimanapun aku main, I'm not selling 1,000 of CD. Terus kemudian tadi setelah diperkenalkan Serigala Malam, CD pertama keluar gitu, orang punya persepsi tentang Serigala Malam bagaimana? Maksudnya satu sisi penerimanya kan sudah mulai kenal nih tentang Serigala Malam. Ini dipersepsi sebagai band hardcore yang bagaimana kira-kira dalam lanskap musik di underground itu? Oke, jadi kalau sepengetahuanku sih, kebetulan kemunculan kami
kemunculannya Serigala Malam itu timingnya benar-benar pas, Mas. Jadi kalau di ranah musik underground ya itu ada, kalau zaman dulu sebelum ada medsos itu ada siklus 5 tahunan. Itu basically from my own research ya. Jadi per 5 tahun tuh biasanya tren musik akan berganti. Jadi kalau tahun ini musik punk itu benar-benar lagi bagus pasarnya, usually 5 tahun ke depan tuh bakal switch tuh ke metal. Setelah itu 5 tahun kemudian ada ke hardcore kayak gitu. Nah kemunculannya Serigala Malam ini itu benar-benar di tahun dimana kebanyakan anak muda juga lagi getol-getolnya dengerin musik hardcore. Nah momennya pas banget tuh. Di siklus yang tepat lah Di gitu siklus ya. yang tepat ya, di siklus yang tepat pas waktu itu. Dan kebetulan yang ngebikin kami berbeda dengan band-band hardcore yang lain di tahun itu adalah kami nggak nutup kemungkinan buat main di semua tempat. Jadi kalau dulu mungkin di Yogyakarta atau di kota Malang atau di Bandung, Jakarta yang notabene itu berkembangnya musik-musik underground tuh di kota-kota itu biasanya ada batasan tuh. Musik hardcore baiknya cuman main di acara gigs aja, di acara tertutup yang cuman emang teman-teman komunitas itu aja yang bikin ya, close friend aja yang bikin. Sedangkan aku mikirnya aku nggak mau yang seperti itu. Aku maunya musik hardcore ini dikenal sama banyak orang dan bukan cuman di komunitasku aja. Kalau aku bisa ngenalin musik hardcore ini ke tempat yang di situ belum pernah dimainin musik hardcore, harusnya it's a good impact for us kan. A lot of people will know us too kan. Nah pas itu ada yang tawaran buat main di pensi sekolah tuh mulai itu. Oh pensi sekolah. Ya, dimana teman-teman yang lain enggak, maksudnya band-band yang lain mungkin enggak, we're not playing the pensi. Tapi kalau aku bilang let's do it. Dulu aku kenal musik hardcore dari zaman SMP itu aku digging sendiri. Kalau sekarang aku bisa ngenalin musik ini tanpa mereka harus digging, tapi aku benar-benar main di depan mereka, why not? Main di pensi, di klub ada tawaran main, mau main nggak di Bose atau Liquid gitu, yang notabene kan orang di dalam situ paling musiknya pun nggak ada musik underground hardcore bla bla bla. Musiknya paling top 40 segala macam. Let's do it. Kita kasih tahu orang-orang itu musik hardcore kayak gimana, kayak gitu. Jadi aku nggak batasin gitu. Oh gitu ya. Do it dimanapun yang aku bisa main. Aku nggak ngeliat bayarannya itu mau dibayar atau enggak. Bodoh amat. Yang penting aku mau main di situ. Aku mau main di mana aja. Ya, have fun memperkenalkan hardcore untuk wider audience listeners gitu. Spreading. Ya. Nah meskipun mungkin barangkali kalau saya nggak tahu kalau di komunitas-komunitas yang lain ya, kan yang hardcore awalnya itu maunya hanya di gigs tadi itu, close friend, eksklusif. Nanti kalau main di luar itu dianggap kurang hardcore gitu. Atau bahkan dianggap sell out ya. Sell out. You sell out, you're not hardcore band. Gitu kan. Kamu udah mulai getting pop gitu. Terserah lah. Terserah. Yang penting aku tetap main musik hardcore juga kan. Dan aku punya misi di situ kayak gitu. Misiku ya itu bikin sebanyak mungkin orang tahu tentang musik hardcore. Salah satunya kenapa aku mau diundang ke podcast ini biar getting new audience is good kan. Iya, makasih sekali. Iya, jarang-jarang kita bisa memunculkan orang hardcore ke khalayak gitu. Jadi kalau sampai sekarang sudah berapa album Mas Komeng ya? Album penuhnya kami ada 3 album. Ada 3 album ya. To the Proof tahun 2010, Hibernate in Horror Pain tahun 2015, dan yang terakhir tuh 2022 kemarin kami album ketiga Bloodlines. Terus kami punya EP itu yang rilis juga sebelum ketiga album ini di tahun 2009 kami rilis. Dan barusan kemarin sebulan yang lalu kami rilis demo tape 2026, isinya 2 lagu. 2 lagu. Dan kami lagi nggarap EP. Oke. Nah sekarang kita ngobrolin tentang liriknya, tentang pesan-pesan yang ada di dalamnya. Interesting.
Kalau to the proof itu, what do you want to prove in the Iya, first iya, album? iya, iya. Jadi kebetulan 3 album yang saya bikin itu 3-tiganya cara saya nulisin liriknya beda semua. Oke. Karena dan yang saya ceritain juga beda semua. Jadi kayak misalkan The Proof itu benar-benar I put anything on that album. It's all about having fun, brotherhood, friendship, Brotherhood, friendship, yeah, and movement. movement. Itu banyak cerita tentang Serigala Malam awalnya gimana, terus apa aja sih funnya di Serigala Malam tuh, apa kegiatannya, aku tulis semuanya di situ. Gimana caranya. Terus kalau proofnya, jadi kenapa aku kasih judul The Proof, jadi dulu ada myth di Yogyakarta ini. Ketika satu band hardcore ngerilis album penuh, biasanya band itu bakal bubar. Gitu. Ada Iya. mitos kayak gitu. Iya, itu mythnya. Dan emang iya rata-rata kayak gitu, Mas. Dulu tuh. Nah, I try to break the curse. I try to break the curse. Enggak, ini nggak bakal bubar. Kita buktiin deh. Ini kita kasih gitu ya. dulu the proof nih. Kita jual. Kita lempar. Nah itu buat the proof. Terus Hibernate in Harder Pain tuh album kedua kami itu. I'm talking about banyak hal sih di situ. Karena kurun waktu 2012 sampai 2015 itu salah satu the darkness years in my life. A lot of things happen on that year. Aku coba tulis di situ. Anything about Hibernating the pain. Ada rasa sakit di situ. Hibernasi. Hibernate in harder pain. Oh, in harder pain, even harder pain. In harder pain. Apa pengalaman apa yang dituangkan di situ tuh? Banyak lah. Betrayal segala macam. Oke. Gimana susahnya surviving. Kayak gitu. Di album kedua itu. Di album kedua ya. Itu mulai eksplorasi, mulai kami buka kolaborasi juga sama ada grup hip hop di Jogja. Kami bikin track kolaborasi tiga track kan di album itu. Kolaborasi sama grup hip hop itu, and which is good. Ternyata impactnya lumayan bagus tuh. Karena setelah album itu keluar, kemudian banyak band hardcore yang mulai berkolaborasi dengan grup hip hop juga. Oh, mulai nationally. buka diri. Ya, national. Kalau dulu mungkin musik hardcore is just hardcore. Tapi setelah album Hibernate in Harder Pain keluar dan kami ngegandeng di PMB waktu itu, Dua Petaka Membawa Bencana, they are a legend in Yogyakarta. Kita masukin di album itu dan mulai banyak tuh nationally banyak band hardcore yang mulai menggait, mungkin karena enak juga nih kayaknya. Something like that. Pionirnya Serigala Malam. Enggak juga kalau pionir. Cuman yang lagi-lagi idenya keluar di momen yang tepat. Di momen yang tepat. Oke. Terus baru album ketiga di Bloodlines. Bloodlines itu di situ aku mulai nyoba nulis lirik yang surreal. Jadi surreal. Kalau tadi aku pernah cerita anything about hardcore is usually talking about friendship, brotherhood, movement, commitment, bla bla bla, social apapun yang ada di situ di kehidupanmu. Tapi kalau di album Bloodlines, aku mulai nulis lirik-lirik yang surreal, yang agak surreal, a little bit metalis, agak gitu. Metal gitu. Aku coba di situ, dan ternyata aku kurang jago. Karena mungkin juga rasanya agak berbicara dengan rasa surreal, harus fiksional, imajinatif gitu. Ya kalau musik metal fiksional banget kan Mas. Gitu ya. Beda amat. Tapi yang sebenarnya hubungan antara itu tadi, katakan let's say lirik-lirik yang realis awalnya ya, yang realis, yang mengungkapkan mungkin keresahan, kegelisahan dituangkan di dalam lirik. Sebenarnya yang dimiliki awal-awal apa? Misalnya dalam konteks kehidupan kah? Dalam konteks musik kah?
kegelisahan apa yang dirasakan oleh Mas Komeng yang kemudian dituangkan di dalam lirik-liriknya tuh? Pada waktu itu sih mostly keresahan tentang ya dalam bermusik, dalam pertemanan. Jadi kadang kamu berteman juga nggak melulu asik-asik terus kan. Pasti ada partnya di mana wah nih anak ngebetein atau gimana. Tapi emang kalau Serigala Malam Mas, basically aku tuh selalu ngebatasin kita nggak akan ngobrolin soal politik. Oh gitu. Sama football. Football. Iya sama football. Karena dua hal ini yang ini benar-benar hal yang fanatismenya emang aku nggak suka dari dulu gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ngelihat kondisi politik yang kayak gini sekarang, yang benar-benar carut marut ya kalau aku bilang, akhirnya di salah satu proyekanku yang namanya DPMB X Serigala Malam, I'm doing a lot talking about politics on that project. Karena kalau di Serigala Malam, aku nggak mungkin dong, aku udah punya komit, aku nggak bakal ngobrolin soal politik dan football. Tiba-tiba di salah satu single atau album kami, aku ngomongin politik kan jadinya gimana sih, nggak komit loh kayak gitu. Tapi akhirnya aku punya satu platform baru, punya project baru yang di situ emang purpose-nya talking about politics sometimes. Yes. Tapi kan politik yang dimaksud tidak seperti let's say misalnya Slang manggung di panggungnya Jokowi gitu gak sih? Iya. Itu juga nggak bakal kami lakukan. Ada keresahan, bukan membela atau mendukung salah satu kontestan politik begitu. Iya. Tapi kalau dalam konteks kritik termasuk di dalamnya mungkin politik, apa yang dilihat oleh seorang Mas Komeng, seorang hardcore gitu? Keresahan apa saat itu? Keresahan pada waktu itu sih aku nulis di salah satu singlenya di BMBSM yang judulnya Refuse tuh Mas. Di situ yang aku tulis tuh benar-benar pas banget momennya ketika aku harus ngisi part liriknya. Yang aku lihat di medsos pada waktu itu benar-benar hal-hal negatif yang dilakukan sama polis pas waktu itu sih. Lagi booming, benar-benar bukan booming sih, tapi every time I slide my medsos is polisi sedang gini, polisi melakukan ini, polisi melakukan kekerasan segala macam. Wah, ada petinggi polisi ketangkap karena korupsi segala. Emang gak bener nih. Still happening until right now. Ya, still happening until right now. Dan akhirnya aku cuma ngomong sama aku di project ini boleh nulis apa aja sih, bebas, kamu bebas boleh nulis apa. I'm gonna write down about it. Ada lirik yang di situ ada yang kayak gini nih. Melaju lurus ku injak pedal gas, muka beringas, merapal tiap lafal dengan style kurapal lugas. Yo ini banger siap ambil lali tiap megafon. We making anthem for resistance, you should be listen. We don't talk much about politic, but policy and police operation just make us sick. So you better ready, siap lindas polisi korup, kick on the gas. Pip. Gitu. Jadi itu ada rencana juga kami bakal perform di, kalau teman-teman di semua kota di Indonesia ada acara Kamisan. Acara Kamisan di mana itu teman-teman kumpul buat protes dan talking about what they want. Gitu. Kayaknya kami ada rencana buat tampil di titik nol biasanya kalau Kamisan. Tapi tanpa announcement, tanpa apa ada pemberitahuan. Aku pengen planningnya sih pengen datang pakai truk atau pickup. Tapi udah ada alat musiknya di situ udah kita iya, menarik gitu. Iya. Siap-siap saja nanti menikmati juga ini terus. Tapi nggak takut disukatani kan? Kayak Sukatani kemarin kan? Enggak lah, jangan takut sih. Jangan takut. Kalau emang ada yang salah perlu diomongkan, mending diomongkan daripada dipendem ya. Daripada gila. Jadi ada gila. Iya, kadang
nggak bener nih, kadang lihat HP, wah nih nggak bisa nih, apa-apa naik segala macam. Tapi kita nggak ngelakuin apa-apa gitu. Right. Tapi kita nggak protes gitu. Hmm. Jadi kalau bisa sih just do anything. Kalau kamu ada ngerasa ada yang nggak bener, ada medsos dah, cerewet aja. Dan itu dahsyatnya ini ya, Iya, iya. orang kreatif ya bisa menuangkan dalam bentuk yang apa itu nih, yang kreatif Iya. dalam musiknya kah, dalam karya-karyanya lah gitu. Alhamdulillah, it's a bless. Sebelas. Kalau orang nggak punya medium untuk mengekspresikan, mengungkapkannya begitu kan ya, jadi dipendem saja, jadi bisa jadi gila itu tadi. Gila. Oke. Nah kalau itu tadi lirik-liriknya, mungkin bisa di-spill sedikit banyak tentang proses. Ini kan yang nulis kebanyakan atau hampir semuanya lirik-liriknya itu Mas Komeng itu. Serigala Malam. Semuanya aku. Semuanya. Nah proses kreatif itu gini. Modal yang dipunyai atau yang disiapkan oleh Mas Komeng untuk bisa bukan hanya sebagai singer, vokalis, tapi juga writer gitu. Okay. How you prepare yourself, how you train yourself gitu. Just reading a lot. Reading a lot ya. Reading a lot. I'm reading a lot of book. I see. Reading a lot of book, watching a lot of movie, terus listening a lot of music. It's gonna helping you doing creativity with your writing skills. I see. Ada literasinya juga, nggak main-main gitu maksudnya. Sebenarnya bukan literasi sih, tapi apa ya? Self build kalau aku bilang. Self build. Self build. Jadi karena kalau literasi kan kesannya kayak lecture banget ya. Iya. Sedangkan aku memang nggak terbiasa belajar. Aku suka membaca, tapi aku nggak suka belajar yang benar-benar belajar gitu. Belajar, kasih panduan, buku paket, Ya, buku apa untuk di ini, gitu ya. That's not my thing. Tapi aku lebih suka belajar dari hal-hal yang aku suka. Which is hal yang aku suka ya reading, watching movie, listening to music. Kalau yang dibaca apa biasanya? Topik-topik apa kayak gitu? Akhir-akhir ini politik sih. Kalau dulu aku suka novelnya John Grisham, aku suka novel-novel detektif, novel-novel yang jelas bukan kayak Lord of the Ring gitu, aku nggak baca sih. Malahan. Padahal bagus katanya, cuman aku nggak. Aku suka. Saya nonton movie-nya aja. Movie-nya bagus. Tapi kalau buat reading kayaknya, aduh. Enggak deh. Lord of the Ring karena mungkin aku udah nonton filmnya terus buat baca enggak deh. Sudah tahu jalan alur ceritanya. Ya, harusnya dibalik ya, harusnya baca dulu baru nonton ya harusnya. Gitu ya. Jadi memang self build. I call it self build. Menarik itu membangun diri, ya itu tadi ya, mencari asupan bergizi untuk bisa membuat lirik yang bagus gitu ya. Terus kemudian tadi juga sempat kita ngobrol bahwa kata Mas Komeng musik hardcore itu adalah istilahnya way of life. Pada akhirnya gitu ya. How do you define, gimana mendefinisikan way of life dalam konteks bermusik itu? Way of life yang aku maksud sih dari musik hardcore, karena ada banyak aspek ya di musik hardcore tuh. There's a lot of positive things. There's also a negative things on it. Nah, terus kalau aku sih ngelihat lebih banyak positifnya ya dari musik generally. Dan to be specific in hardcore music, karena dari banyak lirik yang aku baca dari band-band yang mainin musik hardcore, they talking about positive things. Dan akhirnya itu juga yang ngelit aku, berarti emang aku harus melakukan ini nih di hidupku. Aku harus terus berusaha buat bisa ngedapetin apa yang aku mau. Itu juga ada di berbagai macam liriknya band-band hardcore. Terus musik hardcore juga yang bikin aku semangat.
dalam ngejalanin hari. Walaupun akhir-akhir ini aku jarang dengerin musik hardcore, tapi generally music is always make me feel good. Dan itu yang akhirnya ngebikin aku, oh this is my way of life is music. Gitu, kayak gitu. Kayak gitu. Karena aku nggak bakal hidup kalau nggak dengerin musik. Nggak bisa loh. Nggak dengerin musik, nggak mainin musik gitu. Nah, iya. Dan mungkin kenapa aku mikir kalau doing music with my band is my way of life, itu salah satu sarana buat melepas emosi ya. Melepas emosi, melepas kepenatan kayak gitu, Mas. Ya, di rumah ngurusin 2 anak yang super duper aktif gitu. super duper monster gitu. Untungnya istriku juga istri yang sangat mendukung apapun yang aku lakukan. Shout out to my wife, I love you. Dia nggak pernah bilang jangan, kamu kayaknya harus berhenti ngeband. He never saying that. Enggak ya. Yeah, just do anything you want. Tapi kamu harus tetap ingat bahwa sekarang kamu udah punya 2 orang anak dan aku, dan itu adalah apa ya? Pokoknya kamu harus ingat kalau kamu udah punya tanggung jawabnya di situ. Seperti itu. Karena kalau dia bilang kamu jangan ngeband lagi, kayaknya aku stres gitu. aku harus gimana nih? Oh gitu ya. Jadi ya memang jalan hidup dia. Let's say gini. Kalau kebanyakan, ya bukan kebanyakan lah, ada beberapa lah orang yang main musik, terutama ya di rock atau tidak hanya di rock lah, di musik, apalagi di hardcore gitu. Kadang kalau ini saya lihat dari jauh, Mas ya, tanggung jawab ke keluarga, family itu secondary atau bahkan tertiary, atau saya nggak tahu lah. Kalau saya lihat ya Kamadima yang kesini gitu kan asik kan. Jangan. Family tetap harus first thing. Terus kemudian ya ini orangnya orang hardcore tapi kelihatannya family man sekali. Iya, banyak yang bilang gitu, Mas. Gitu ya. Banyak yang bilang. Atau ya, how the value of hardcore you put it into family, into I don't know, aku udah mulai, anak-anak tuh juga suka, Mas. Misalkan mereka berdua gitu, kebetulan aku main di festival gitu, dan mereka ngelihat, aku rasa mereka udah mulai tahu segimana cintanya aku sama musik hardcore gitu, sama musik yang aku mainin terutama. Mereka kayaknya udah mulai suka itu, mereka kayaknya udah mulai paham juga itu, dan aku bakal ngenalin musik ini ke mereka lebih dini sejak awal. Tapi yang positif-positif aja ya. Saya nggak tanya apa sih yang negatif gitu. Negatifnya, when boys together is sometimes they drink. Doing boys do. Doing boys do. Itu ya. Dasar. Ya memang apa itu namanya? Di setiap genre itu kan mesti ada filosofi, ada prinsip-prinsip yang mereka punyai, ada visi gitu. Kalau Mas Komeng sendiri ya ke depan dengan Serigala Malamnya, dengan visi bermusiknya kira-kira begitu. Apalagi yang ingin dicapai lah kira-kira dalam konteks bermusik. Sebenarnya next year kami ada plan buat start touring Southeast Asia tour. Wow, Southeast Asia. Just Southeast Asia. Karena why I said just Southeast Asia, karena sekarang lagi banyak teman-teman band-band muda yang mereka udah start touring Europe dengan musik hardcore ya. Oh ya? Iya. Nah, musik hardcore mereka udah touring Europe, touring Amerika. Dan itu band-band baru, benar-benar band-band yang baru start dari tahun
2020 gitu. Tapi karena they did well with their media sosial, platform mereka jalan, akhirnya mereka well known, Get invited. to that country. Dan kebetulan Serigala Malam band tua ini, Oh, sudah rasa tua aja. iya, kami berkesempatan buat diajak besok tuh tour Southeast Asia tahun 2027. Bulan 3 tuh plannya kami bakal ada tour ke Jepang 4 titik sama Southeast-nya paling Singapura, Malaysia, Thailand, sama Vietnam, Filipina, like that. Cuman ternyata ketika bedanya band hardcore sama band-band yang lain mungkin ya, ketika kita dapat inviting buat tour ke luar negeri, it's mean we have to provide the ticket and anything by ourselves. Oh gitu. Jadi aku lagi nabung banyak, lagi nabung sebanyak-banyaknya. Aku harap teman-teman yang lain juga nabung sebanyak-banyaknya. Oh gitu ya. Karena ternyata modalnya buat berangkat ke Jepang as a band is not small. Iya. It's a big amount of money. Yes. Oh. Like that. Oh gitu ya. Tapi ya modalnya itu tiket Modalnya dan itu segala cuman macam. permasalahan poin plusnya ketika you doing a tour to Europe, for example, you providing your own ticket and things, visa, ngurus visa dan segala macamnya. Tapi ketika kamu bawa merchandise banyak, usually they will sell it out there. Oh oke. Jadi you will bring back home money from your own merchandise. Merchandise. Oh ada merchandise-nya juga. Daya belinya beda kalau sama di sini. Kalau di sini kadang momen tertentu aja gitu, merchandise itu bakal sold out fast gitu. Tapi kalau di luar biasanya ketika ada band luar yang datang, usually they sell out fast. They sell out. Ya mereka punya loyalty, Ya, punya ya. kemampuan daya beli yang lebih bagus juga. Dan kemampuan untuk menghargai band-band dari Oh dari luar. Asia terutama. Hmm. Karena kalau Mas belum tahu, ini tak bocorin dikit. Hah? In Southeast Asia and in Asia, Indonesia is have the biggest hardcore scene in Asia. In Asia. In Asia, Ah. in Asia. Banyak band Amerika, Europe yang mereka pengen banget tour ke Indonesia. Karena tahu masanya luar biasa di sini. Masanya luar biasa di sini. Iya. Komunitasnya besar di sini. Komunitasnya besar dan nggak pernah sepi. Nggak pernah sepi Nggak ya. pernah sepi, Mas. Kayak kemarin tuh yang terakhir tuh ada Speed. Mereka tour. Speed is a band from Australia, a hardcore band from Australia. They all Asian. So 3 of them is Asian. Cina gitu, Mas. Yang 2 orang Australia. Mereka tour berapa titik gitu. Mereka udah have a big name in USA. Nama mereka udah gede di Amerika, di Eropa juga udah gede. Tahun ini mereka ada tour di Indonesia berapa titik ya? 4 atau 5 gitu. And they sell the ticket like jualan kacang bener. Jualan kacang bener. Sold out easily. Sold out easily, sold out in every cities. And good merchandise selling. Gitu ya dapatnya dari Iya, situ. itu ya. yang mereka cari itu. Kayak kemarin Whisper sebelum Speed tuh ada Whisper band Thailand main di Jogja, kebetulan yang handle temen. Mereka bawa merchandise banyak banget, datang ke venue jam 8 malam, datangnya bareng sama aku. Aku parkir mobil, mereka parkir mobil, turun bareng. Aku masuk ke venue, mereka mulai setting merchandising, tempel-tempel di tembok itu, Mas. And they sell anything they bring in half an hour, 1 jam 1 setengah. jam setengah. Dan mereka dapat berapa tau gak? Berapa tuh? 85 million. Wow, 85 million. 1,5 jam. Dahsyat ya, dalam waktu yang singkat gitu. Kalau di Serigala Malam itu merchandise-nya juga banyak ininya secara artwork-nya juga dibuat oleh Mas Kom. Iya. Itu juga kemampuan dan skill tersendiri dari mana itu? Kalau aku kan soalnya dari
SMP emang sukanya gambar. Masuk ke gambar ya. Terus dari start Serigala Malam 2008 itu juga anything artwork is on me. Mulai dari cover album, merchandise, anything. Sampai akhirnya sebelum album Bloodlines kemarin aku mulai tuh start, kayaknya aku perlu, dan aku udah mulai sibuk ngurusin anak-anak kan. Akhirnya aku hiring orang buat bikin artwork sekarang. Tapi kan sudah tahu yang apa visinya kayak gimana dan segala macam, yang di hire kan teknisnya aja gitu. Harus briefnya harus detail aja sih. Briefnya harus detail. Sebenarnya apa positive message that you put into your work, in the artwork, in the lyrics, in your music, itu apa ke khalayak? Garis besarnya sih dari apa yang saya tulis ya. Saya tuh cuma pengen nyampein life is never easy. Siapapun itu kamu ya, mau kamu dilahirin dari anaknya orang kaya atau anaknya orang yang kurang mampu, life is never easy. So you better do everything to make your life. You have to well prepare for everything. Kamu harus kerja keras, kamu harus kuat mentally and physically. Itu yang selalu tak sampein. Dan sekarang tuh kan itu ya Mas ya, in now generation gitu, anything is about mental. Mental health. Ya gitu dikit-dikit mental health. No, di tahunku dulu nggak ada yang namanya mental health, man. Life is about pressure. Kamu ngerasa down ya, kamu harus berdiri sendiri, kamu harus benar-benar bangkit. Tapi mungkin emang generasi yang sekarang emang perlu bantuan. Aku berusaha membantu lewat musik itu tadi. I see. Just do everything to survive this hard life. Yeah, to make our life worth living. Yeah, worth living. Layak untuk dihidupi ya dengan itu, dan dengan perjuangan. Tantangan, masalah pasti ada di sana. Pasti. Namanya hidup ya Mas. Namanya hidup. Berani hidup ya. Karena sekarang kita having a lot of money today, but tomorrow we don't know, man. Yeah. Alright, makasih banyak Mas Komeng. Sama-sama Mas. Dan good luck dengan tour Southeast Asia plus Japan kan. Semoga. Itu misalkan ternyata besok di hari hanya kami nggak bisa provide that amount of money, we will not go. Ya, kami nggak bakal maksain diri. Tapi kan ada sponsor dan segala macam gitu gak sih? Sadly nggak banyak bergantung ke sana ya. Kami nggak banyak bergantung ke sana. Alright, good luck. Oke. Dengan Serigala Malam. Siap, terima kasih dengan banyak, Mas. karirnya. Mas juga. Dengan anak-anaknya Mas luar juga. biasa. Ya, makasih. Sukses podcast dan segala macamnya lah pokoknya. Oke, insyaallah. Gotta have a good life. Oke, thank you. You too. Oke. Begitu tadi obrolan dengan Mas Komeng. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain, insyaallah. Makasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas.